Bacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan bersabda kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kusabdakan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan sabda Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kedua kalinya, Tuhan bersabda kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita merenungkan tentang sisi manusiawi Yunus yang ternyata menolak tugas yang diberikan Tuhan. Kita juga merenungkan sisi manusiawi kita sendiri kemarin, yang terkadang bisa menolak, bisa menerima apa yang dimau Tuhan. Dan di sini kalau kita merenungkan adalah cerita yang sama, katakan untuk kedua kalinya. Kemarin yang pertama, hari ini yang kedua, Tuhan bersabda kepada Yunus, perintahnya sama, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe." Tetapi reaksinya berbeda. Kalau kemarin Yunus langsung pergi ke Tarsis, hari ini dikatakan, "Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan sabda Tuhan." Kalau kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, ternyata kita bisa mengetahui sekarang, kita bisa merenungkan juga dalam kehidupan kita, bahwa rencana Allah tidak pernah bisa digagalkan oleh kelemahan kita, oleh dosa-dosa kita, dan juga penolakan manusia. Rencana Allah tidak pernah bisa digagalkan. Dan andai kata Tuhan mau, ketika Yunus menolak Allah, Allah bisa memilih orang lain menjadi utusannya. Tapi ternyata Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada Yunus. Dan ini artinya adalah Tuhan memberikan kerahiman dan belas kasih-Nya kepada Yunus, dan memberikan kesempatan kepada Yunus untuk melaksanakan tugas perutusan dari Allah. Karena itulah ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi utusan dan melakukan hal tertentu, itu adalah suatu berkat dan anugerah bagi kita. Manfaatkanlah dengan sungguh-sungguh kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita